Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, walaupun masa pandemi, kita tetap menjaga kesehatan selalu, jangan lupa makan makanan yang bergizi, sama protokol kesehatan juga tetap dipertahankan. Sebelum memulai pembelajaran, Ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Ada, Bu. Siapa? Aziz. Ayes sakit ya? Iya. Kita doakan saja ke Ayes segera sembuh. Walaupun kita sudah presensi di sini tadi, nanti anak-anak tetap presensi di Google Classroom. Selanjutnya, Bu Ristu juga akan mengingatkan pembelajaran kita juga masih daring dan masih berhubungan dengan listrik, charger. Hati-hati untuk listrik, jangan sampai konsleting. Sama Ya, Bu. saya juga mengingatkan untuk kedisiplinan, masuk kelas tepat waktu, pakai seragam lengkap. Selanjutnya, ini Bu Ristu akan menanyakan, kemarin pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Gangguan sistem otot dan rangka, Bu. Masih ingat ya? Kemudian Ristu akan jelaskan dulu materi apa yang akan kita pelajari hari ini, kemudian tujuan pembelajaran. Kita nanti akan mempelajari gangguan sistem jantung dan pembuluh darah. Bu Ristu mengambil materi hipertensi. Materi pembelajaran hari ini, di sini mata pelajarannya ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Materi pokoknya gangguan sistem jantung dan pembuluh darah. Untuk kompetensi dasarnya, di sini 3.3 menerapkan pemeriksaan penyakit sistem jantung dan pembuluh darah berdasarkan manifestasi klinisnya. 4.3 bukan pemeriksaan penyakit sistem jantung dan pembuluh darah berdasarkan manifestasi klinisnya. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah guru dan siswa melakukan kegiatan observasi, diharapkan peserta didik dapat menentukan definisi hipertensi dengan tepat. Yang kedua, setelah guru dan siswa melakukan kegiatan diskusi, diharapkan peserta didik dapat menganalisis penyebab hipertensi dengan benar. Yang ketiga, setelah guru dan siswa melakukan kegiatan observasi, diharapkan peserta didik dapat mengkategorikan klasifikasi hipertensi dengan tepat. Yang keempat, setelah guru dan siswa melakukan kegiatan diskusi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat mengukur tekanan darah dengan benar. Kemudian yang kelima, setelah guru dan siswa melakukan kegiatan observasi, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan hasil pengukuran tekanan darah dengan tepat. Bu Ristu lanjutkan untuk pengambilan penilaian untuk hari ini. Nanti saya mengambil 3 poin ya, Nana. Mulai dari penilaian sikap itu nanti saya ambil dari penilaian diskusi, keaktifan, kerjasama, kemudian ada yang kedua yaitu poin penilaian dari kognitif atau pengetahuan, di situ nanti saya ambil dari nilai post-test kalian. Kemudian yang terakhir penilaian keterampilan, itu nanti saya ambil dari praktek kalian nanti di tugas terstruktur, kalian individu buat video, kemudian video melakukan pengukuran tekanan darah, videonya dikirimkan ke Bu Ristu dalam waktu 24 jam. Saya tunggu. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang penilaian? Tidak. Oke. Kalau tidak, langsung saja Bu Ristu masuk ya ke pembelajaran. Di sini ada 2 masalah. Masalah apa yang Anda ketahui tentang gambar di bawah ini? Nadia, jelaskan gambar nomor 1. Sakit kepala. Gambar yang kedua. Nah, Indah ya, jelaskan masalah apa yang ada di gambar nomor 2 ini. Gambar orang yang dilakukan pengukuran tekanan darah dan tekanan darahnya tinggi ya, Bu? 2 masalah ini nanti akan kalian diskusikan. Bu Ristu akan bagi kelompok dulu, dan setiap satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Kelompok 1, ketuanya Viva, kelompok 2, ketuai oleh Rina
Afifah sama Rina siap ya? Jadi ketua kelompok ya? Siap, Bu. Bagus. Kemudian Bu Ristu akan masuk ke ruang diskusi kalian, mengikuti proses diskusi kalian. Bu Ristu sudah mengirimkan LKPD di WhatsApp grup. Apakah sudah masuk anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah diamati itu nanti sebagai bahan diskusi. Untuk yang LKPD nomor A sama B itu nanti untuk bahan diskusi kelompok 1. Untuk nomor C itu nanti bahan diskusi kelompok 2. Dan nanti untuk yang D setelah presentasi nanti perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 mempraktekkan tentang tindakan pemeriksaan gangguan sistem jantung dan pembuluh darah. Sudah paham? Sudah. Dan di sini ada video pengukuran tekanan darah. Linknya sudah saya kirim di Google Classroom. Apakah sudah masuk? Sudah. Jadi waktunya saya beri waktu 15 menit. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak ada, langsung saja ke ruang diskusi ya. Saya kasih waktu 15 menit. Sudah selesai ya diskusinya? Oke. Sudah. Untuk presentasi yang pertama, kelompok 1 dulu, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Definisi hipertensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Tekanan darah ditulis sebagai tekanan sistolik garis miring tekanan diastolik. Misalnya 120 per 80 mmHg. Dikatakan tekanan darah tinggi jika pada saat duduk tekanan sistolik mencapai 140 mmHg atau lebih, atau tekanan diastolik mencapai 90 mmHg atau lebih. Penyebab 1. Pada sekitar 90% penderita hipertensi, penyebabnya tidak diketahui dan keadaan ini dikenal sebagai hipertensi esensial atau hipertensi primer. 2. Jika penyebabnya diketahui, maka disebut hipertensi sekunder. Pada sekitar 5-10% penderita hipertensi, penyebabnya adalah sakit ginjal. Pada sekitar 1-2%, penyebab adalah kelainan hormonal atau pemakaian alat tertentu, misalnya pil KB. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Saya Erna, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Orang yang sering mengkonsumsi garam dalam jumlah yang banyak bisa dikategorikan ke dalam hipertensi primer atau sekunder? Orang yang sering mengkonsumsi garam dalam jumlah banyak dikategorikan ke dalam hipertensi primer atau tidak diketahui dengan pasti, dan umumnya penyebab hipertensi primer adalah karena pola makan tidak sehat. Sekian, Bu. Oke, gimana Mbak Erna? Apakah jawabannya sudah memuaskan? Ya, Bu, sudah. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tadi ya, bagus sekali. Sekarang melakukan pengukuran tekanan darah. Kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Marcelina, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempraktekkan tensi. Saya tensi dulu ya. Darahnya tinggi ya, Ibu.
150/90. Oke, berapa hasilnya? 150/90, Bu. Oke, sistolnya 150, diastolnya 90 mmHg ya. Terima kasih Dian sudah mempraktekkan pengukuran tekanan darahnya. Lainnya, nanti tugas terstruktur yang individu jangan lupa mengirimkan video ke Bu Risto ya. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah mempraktekkan kelompok 1 dan kelompok 2 sudah melakukan pengukuran tekanan darah dengan baik. Bu Risto akan menambahkan materi sebagai penguatan. Oke, langsung saja di sini materi kita hari ini kan tadi gangguan sistem jantung dan pembuluh darah. Di sini Bu Risto ambil yang hipertensinya. Untuk definisi hipertensi sendiri atau tekanan darah tinggi adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri atau pembuluh darah. Kemudian selanjutnya penyebab dari hipertensi, ini ada yang pertama tidak diketahui, biasanya disebut hipertensi esensial atau primer. Ini disebabkan biasanya dari gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat atau faktor genetik atau keturunan juga bisa ya. Itu. Untuk yang penyebab kedua itu penyebabnya diketahui. Di sini disebut hipertensi sekunder. Misalkan dia karena kelainan pembuluh darah ginjal, kemudian gangguan kelenjar tiroid atau hipertiroid, kemudian penyakit kelenjar adrenal atau hiperaldosteronisme. Di sini untuk yang hormon aldosteron itu nanti berfungsi untuk mengatur tekanan darah ya. Selanjutnya, tanda dan gejala hipertensi di sini yang pertama itu biasanya ditandai dengan sakit kepala. Klasifikasi hipertensi di sini menurut WHO yang pertama yaitu optimal. Nilai optimal itu di sini sistoliknya kurang dari 120, diastoliknya 80 mmHg. Kemudian yang normalnya itu sistoliknya kurang dari 130, kemudian diastoliknya kurang dari 85 mmHg. Kemudian hipertensi ringan atau tingkat 1 di sini antara 140 sampai 159 untuk sistoliknya, diastoliknya 90 sampai 99 mmHg. Kemudian hipertensi sedang atau tingkat 2 di sini 160 sampai 179 untuk sistoliknya, diastoliknya antara 100 sampai 109 mmHg. Kemudian hipertensi berat atau tingkat 3 di sini lebih dari 180 untuk sistoliknya, yang diastoliknya lebih dari 110 mmHg. Sekian materi dari Bu Risto. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Dari hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 dan tadi materi dari Bu Risto tambahannya tadi sudah paham semua ya anak-anak? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham, Bu Risto yang akan bertanya. Coba Afri, tadi kita kan sudah tentang penyebab hipertensi. Coba sebutkan hipertensi. Baik, Bu. Berdasarkan faktor penyebabnya, hipertensi diberikan menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham semua, kita langsung masuk ke Google Classroom. Kerjakan soal post-test yang sudah saya kirim di Google Classroom. Saya kasih waktu 5 menit ya anak-anak dari sekarang. Langsung saja ya. Waktu sudah 5 menit ya. Oke, kita sudah selesai post-test. Materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gangguan sistem jantung dan pembuluh darah, penyakit jantung koroner ya. Oke, tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Sebelum Bu Risto tutup untuk pembelajaran hari ini, silakan Ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa selesai. Oke, sekian dari Bu Risto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.